Hadis keberapa? Oh, kemarin ya? Sekarang 144. Oke, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, apa sekeran, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun pula yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahawa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah kepada keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah kepada para sahabatnya beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan terlimpah kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya mukadimah tadi itu di surat 33 ayat 70 dan 71, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Niscaya pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Para sahabat Baitullah, rumah Allah Al-Furqan, Duyufur Rahman, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepadanya, kepada Allah Jalla wa'ala yang telah meringankan langkah kaki kita, dihadirkannya kita kembali
untuk kesekian kalinya di rumahnya untuk kita melaksanakan salah satu ketentuannya, tentu dengan kita berharap berdoa taqabbalallahu minna, semoga Allah terima akan amal ibadah kita semuanya. Pagi ini kita kembali melanjutkan kaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, taman-tamannya orang salih, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang diberikan syarah oleh beliau Fadilatul Syekh Abi Usamah Salim bin Eid Al-Hilali rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada nomor hadis yang ke 144. Baik. Masih berbicara tentang al-iqtisadu fit ta'ati, sederhana, bersahaja di dalam ketaatan kepada Allah. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh pula malas. Hulu tidak boleh berlebih-lebihan, malas tidak boleh pula. Jadi bersahaja sesuai dengan kemampuan yang ada, karena bicara ketaatan adalah bicara sesuai dengan kemampuan yang ada. Makanya dalam ayatnya surat yang ke-64 At-Taghabun, ayatnya ayat yang ke-16, dimulai dulu Pak Baihaqi, tafadhal tarjim surat 64 At-Taghabun ayatnya 16. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kepikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, itu dalil ayat surat At-Taghabun. Kemudian ana ambilkan dalil hadis di Arba'in Pak Baihaqi, tafadhal tarjim. Hadis Arba'in nomor hadisnya adalah 9 dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr gitu. Monggo silakan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang telah aku larang pada kalian, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan pada kalian, maka kerjakanlah sesuai dengan batas maksimal kesanggupan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat terdahulu adalah banyaknya pertanyaan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat yang bernama Asli Abdurrahman bin Sakhr. Iya. Baik, syukran. Kalau menengok tadi di surat 64 ayat 16, itu perintah secara umum kepada siapapun, bentuknya jamak. Fattaqu Allah, diwasolkan menjadi fattaqullaha mastata'tum, ada dhamir muttasil di situ, tum, kata ganti orang, bentuknya jamak. Jadi perintah secara umum kepada siapapun membangun ketakwaan, ketaatan, iya, itu harga mati. Tetapi Islam mengajarkan dengan penuh kelembutan. Bahasanya cantik, kamu bertakwa, iya, tetapi sesuai dengan kemampuan maksimalmu seperti apa gitu. Tadi redaksinya cantik itu, hadisnya dipakai oleh Pak Baihaqi. Kemudian perintah Rasulullah SAW di hadis tadi Arba'in nomornya 9 dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr,
bahwa Rasulullah sampaikan salah satu poinnya tadi adalah apa yang kuperintahkan, fa idza amartukum minhu fa'tu mastata'tum, gitu. Apa yang kuperintahkan darinya lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Taib. Kita akan masuk di hadis nomor 144 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, atau dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah lahir tahun 594 Masehi, meninggal tahun 650 Masehi. Dia salah satu sahabat Rasul SAW yang dimakamkan di Baqi. Kalau Baqi berarti di mana? Madinah. Taib. Dia sampaikan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaunya bersabda, halaka binasa al-mutanatti'un, orang yang berlebih-lebihan. Binasa, celaka orang yang berlebih-lebihan dalam ketaatan, dalam ibadah. Qalaha thalathan, beliau sampaikan itu 3 kali. Dijelaskan, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian dijelaskan bahwa yaitu al-mutanatti'un, bahasa Arabnya apa maksudnya adalah al-musyaddiduna fi ghairi maudhi'it tasydid, orang yang berlebih-lebihan di luar batas kemampuan dan tidak proporsional. Itu makna dari al-mutanatti'un, memaksakan diri tetapi di luar batas kemampuan. Sementara Islam, agama yang kita anut, agamanya Allah yang mesti kita jaga, itu Allah Ta'ala sampaikan demikian. Selain ayat tadi tuh, surat 64 ayatnya, ayat yang ke-16 tadi, ada ayatnya yang lain begini, Dia Allah menginginkan kemudahan untukmu dan Dia tidak menginginkan kesulitan untukmu, gitu. Yang menyampaikan Dia Allah Ta'ala sendiri. Dan ayat ini ada keterkaitannya dengan satu ibadah wajib. Monggo Pak Bahaki jenengan baca. Tadi yang saya baca itu, yang saya terjemahkan tulisan tadi itu potongan ayat biar lengkap dari awal Al-Baqarah 185. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ini dalilnya. Ada potongan ayatnya tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayatnya itu. Jadi ketaatan ya harga mati, bahkan harus kita pertahankan. Makanya tadi hadis ini dari sahabat beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahkan beliaunya pun juga mengatakan, kalau tadi kan sabda Rasul, ini sekarang di dalam kitab Al-Hilyah. Kitab Al-Hilyah, di mana terdapat dalam kitab itu ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dimana beliau sampaikan, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Bahasanya cantik, bukan hadis tetapi ucapan sahabat Rasul, namanya athar. Apa artinya? Tidak ada bagi mukmin kata istirahat dalam ibadah, tidak ada. Jadi mentang-mentang sudah purna bakti Ramadan, seolah-olah purna bakti semuanya. Tilawahnya purna bakti, sholat malamnya purna bakti, berbaginya purna bakti, semuanya purna. Enggak. Anak ulang kata-kata tadi, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Tidak ada dalam kamus mukmin itu kata istirahat dalam ibadah, kecuali ketika nanti berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam kurung meninggal. Jadi meninggal itu batas awal orang, batas akhir namanya. Iya, batas akhir. Meninggal itu batas akhir orang aktivitas ibadah. Sebelum ada kata meninggal, masih ada tuntutan untuk ibadah, nggak ada kata istirahat. Jadi kalau Ramadan kemarin bisa tilawah tiap harinya, katakanlah umpamanya, kalau saya ngasih ngasih nasihat ke santri begini, ingin bisa khatam Al-Quran, nggak usah pakai maksimal lah, minimal lah satu Ramadan itu 30 juz. Itu berarti begini, sebelum duhur satu halaman, sesudah duhur satu halaman, sebelum asar satu halaman, sesudah asar satu halaman, pokoknya satu halaman aja. Itu sudah termasuk minimal itu. Dan itu satu hari dapat satu juz, satu hari, karena satu juz itu 10 lembar. Jadi saya bilang halaman ya, salah. Jadi sebelum duhur satu lembar, sesudah duhur satu lembar, dipakai begitu. Dan itu kalau satu lembar kan begini, ini satu lembar kan, udah ringan sebelum duhur. Nanti habis duhur begitu, atau dimulai dari subuh. Tadi sebelum subuh satu lembar, ini nanti lagi habis subuh. Itu genap 1 bulan, itu khatam. Begini, saya kan makanya tadi saya bilang 30 juz. 1 juz itu 10 lembar, nggak ada 120. Jenengan hitungan Quran coba, ayo dihitung sekarang. 600 lembar saya bagi 30, ketupnya 20. Saya hitungnya sih simpel aja. Oh kono, ya mbah secara itu sampean. Kalau antum pakai Quran Madinah, itu adalah 1 juz itu 10 lembar, udah nggak diotak-atik lagi. Lah itu gampangnya untuk khatam dalam 1 bulan. Pertanyaannya sekarang ini kalau tidak keliru sudah masuk bulan Syawal yang tanggal 23 kalau nggak 24. Berarti mestinya sudah dapat 20. Iya.
Kenapa belum 1 juz sekalipun? Nah, berarti ada yang keliru ada yang keliru ini polanya. Baik, tadi dikatakan Ibnu Mas'ud, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Makanya seorang bernama Alqamah. Alqamah itu dulunya orang yang taat kepada istri, patuh, tapi tidak bakti sama ibunya. Itu Alqamah. Masih ingat sejarahnya toh? Mau meninggal saja sulit. Alqamah patuh sama istri tetapi tidak bakti ke ibundanya. Suatu hari Alqamah radhiyallahu anhu menanyakan kepada Aisyah, "Kaifa amaluhu?" Amalnya bojomu itu seperti apa? Amalnya dia kayak apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Amaluhu dimatan." Amalnya dia langgeng. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Aisyah? Amaluhu dimah. Amalnya dia itu langgeng, acek terus menerus, istimrar bahasa Arabnya. Fa ayyukum tastati'u ma kana Rasulullah sallam yastati'. Siapapun di antara kalian mampu melakukan apa yang Rasul mampu kerjakan. Rasul tilawah Quran, iya, berarti kita boleh. Rasul berbagi, iya, berarti kita nggak dilarang. Rasul itu sebelum tidur sholat witir, sholat malam 1 atau 3 rakaat, berarti kita boleh juga. Gitu. Taib. Saya bacakan sekarang fawaidnya. Tadi jangan berlebih-lebihan, tidak boleh. Faedah dari hadis tadi adalah yang pertama, al-halaku akibatul mughallin. Anak ulang. Al-halaku akibatul mughallin. Bahwa orang-orang yang berlebih-lebihan itu akibatnya binasa. Fi aqwalihim wa af'alihim, dalam perkataan tidak boleh, dalam perbuatan pun juga tidak boleh berlebih-lebihan, sesuai dengan standarnya aja yang ada. Kemudian fawaid yang kedua, dhammut takallufi wa tashadduki fil kalam. Hadis tadi mencela, hadis tadi memberikan celaan kepada orang yang membebani diri dan terlampau dalam perkataan. Hadis tadi memberikan celaan kepada orang yang membebani diri dalam ibadah dan kemudian terlampau dalam perkataan. Ingat bahwa tanatuk bahasa Arabnya itu berlebih-lebihan. Takalluf artinya membebani diri. Contoh yang paling gampang begini. Pulang dari sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu sunnahnya adalah antara berangkat dan pulang beda jalur. Tetapi Islam tidak mengajarkan takalluf atau tanatu. Rumahnya samping Masjid Al-Furqan, waktu berangkat dekat, pulangnya kemudian lewat Galaksi, muter dulu sampai Keranji, baru nyampe rumah. Itu namanya takalluf. Semua harus SOP yang ada. Nanti ada hadisnya nih. Gaji 10 juta, anak 3. Karena Al-Furqan lagi bangun menara, istri 1, saya sebutkan semuanya jadi biar enak toh, nggak usah disenyum jenengan. Istri 1, anak 3, gaji 10 juta. Karena Al-Furqan lagi bangun tadi menara, kemudian tiap bulan infak
Oh, nggak ada tabungan, tiap bulan infak ke Al-Furqan 9.500.000, itu namanya bukan infak, ngajak cepet-cepet melarat gitu. Paham toh? Jadi apapun, sholat, berbagi, berinfak, semuanya apapun, tidak boleh takalluf dan tanattu, tidak boleh. Taib. Fawaid yang ketiga. Jadi kalau bicara seperlunya, makanya ada satu hadis, minta tolong monggo Pak Baihaqi, mudah-mudahan benar. Yuk, hadisnya Arba'in, nomornya 15. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Sekarang itu dalilnya. Makanya tadi di pembukaan sengaja Ana berikan surat yang ketiga-tiga, ayatnya 70 dan 71. Ayat ini juga suka dibaca oleh Pak Baihaqi sebelum Ana menyampaikan kajian. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Begitu. Baik. Lanjut. Fawaid yang ketiga. Asyiddatu la ya'ti bi khairin. Berlebih-lebihan tidak akan mendatangkan kebaikan. Ghulu tidak akan mendatangkan kebaikan. Jadi pemaksaan diri itu tidak ada. Faedah yang keempat dari hadis tadi adalah al-Islamu, agama Islam adalah dinut tawassuti, agama yang mengajarkan kesederhanaan, wal i'tidal, dan agama yang mengajarkan keseimbangan fil aqwal wal af'al, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Bayangkan kalau harus A, harus B, orang tidak ada yang akan datang ke masjid. Sholat mesti berdiri gitu, padahal tidak. Ada yang duduk, ada yang berbaring, macam-macam. Jadi makanya tadi di awal sesuai dengan kemampuan. Yuk kita lanjut. Masuk hadis nomor 145. Jadi kalau sudah dikasih kemudahan masih tidak melakukan juga, itu namanya bahasa Arabnya baru itu al-kebangetiu gitu. Ya. Iya, ya kan sudah baguslah, regulasinya apik. Kamu sholat iya, tapi kata Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kata Rasul juga begitu. Kamu infak iya, tapi sesuai dengan kemampuan. Pokoknya apik lah. Yang apa namanya? Yang limitnya itu kan zakat. Zakat itu kalau ketika ada terpenuhi dua hal. Baik. Masuk 145. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar tadi, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, inna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Ayatnya tadi sudah,
Al-Baqarah 185. Ada tambahan nih Pak Baihaqi, selain Al-Baqarah 185 di surat 22 Pak Baihaqi, ayatnya terakhir, Allah tidak menjadikan agama untuk mutus satu kesulitan, kesempitan begitu. Silakan Pak Baihaqi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Loh. Surat apa itu? Al-Hajj. Ayatnya berapa? Terakhir 70. Sorry. 78 Lah ya tak sorry lah. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Iya. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Cukup, makasih. Dipotong sampai di situ aja Pak Baihaqi. Tadi ada bahwa Allah tidak menjadikan untukmu agama satu kesempitan. Ana ulang hadisnya ini. Inna dina yusrun, kata Rasul, agama ini mudah, agama Islam maksudnya. Wala yushaddatin ahadun illa ghalabahu, bahwa tidaklah agama ini dijalankan dengan cara memaksakan diri akan seseorang. Kenapa? Karena pasti akan mengalahkan pelakunya. Agama ini dijalankan bukan memaksakan diri kepada pelakunya, illa ghalabahu, melainkan akan mengalahkan kepada muslim itu sendiri, pelakunya. Apik dalilnya apik itu. Fasaddidu wa qaribu. Saddidu, berusahalah untuk selalu mendekati kebenaran, berusahalah untuk selalu benar. Saddidu wa qaribu, berusahalah untuk selalu bersikap benar. Anak ulang. Saddidu wa qaribu, berusahalah untuk selalu benar. Jadi tugasnya saya, Bapak Ibu, hari-harinya adalah syadid, berusaha untuk benar. Qaribu, berusaha untuk selalu qarib, mendekati akan kebenaran. Walaupun hasilnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak bisa kita pungkiri. Wa abshiru, gembirakanlah oleh kalian. Wasta'inu, minta tolonglah kalian. Bil ghuduti, di waktu pagi, warrauhati, di waktu sore, wa syai'in minatul jati, yaitu akan penopang sewaktu malam. Artinya bahwa dalam melaksanakan Islam tidak diajarkan berlebih-lebihan, pasti pelakunya akan. Tapi kata Rasul adalah tetaplah berusaha untuk benar. Jadi melek tidur itu usahanya itu. Qarib, melek tidur, berusaha untuk mendekati kebenaran. 4, abshiru, gembirakan orang lain. Hadis yang lain malah wala tunafiru, jangan bikin mereka lari dari Islam. Jangan ditakut-takuti, berikan kabar gembira. Islam ajarannya api. Terus ista'inu bil ghuduti warrauhati, minta tolong sama Allah dari pagi sampai sore.
karena dia yang punya keputusan. Tugas kita hanya minta tolong, tapi minta tolongnya ternyata dengan dua hal: satu, amalnya baik; dua, kondisi diri baik. Dua ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Contoh begini, amalnya baik tapi kondisi diri tidak baik, tidak akan diberikan. Kondisi diri baik, amalnya tidak baik, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dua-duanya ini satu kesatuan, include amalnya baik, kondisi diri, kondisi batin baik. Wah, itu yang mahal, kondisi batin baik itu. Kalau amal baik bisa tipu-tipu, tapi yang batin baik tidak mudah. Makanya ayatnya begini, Pak Baihaqi, ini di awal Al-Quran dua ayat ini. Satu, Al-Baqarah ayat 45, dua, Al-Baqarah 153. Monggo Pak Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan zakat dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada kalimatnya apa tadi? Minta tolonglah kepada Allah, gitu, dengan sabar dan sholat. Sabar itu kondisi diri, halun nafsi, keadaan diri kita, batin. Tapi ada lagi sholat, pekerjaan badan. Iya, amalnya bagus, kondisi batin tidak bagus, nggak akan diberikan, nggak ada solusi. Kalau kondisi badan baik, amal baik, bisa tipu-tipu, karena orang bisa memoles. Tapi kondisi diri untuk baik itu tidak mudah. Lanjut 153 Pak Baihaqi. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekeran. Sama tak? Oke. Tadi disampaikan hadisnya, wasta'inu bil ghaduti warrauhati wa syai'in minad duljah. Minta tolong sama Allah waktu pagi, sore, malam, itu adalah untuk taat kepada Allah. Minta kepada Allah, tapi dengan tadi sabar dan sholat. Taib. Fawaidnya, al-Islamu dinul yusri wa raf'ul haraji. Tadi sudah disampaikan ayatnya, agama Islam itu agama yang mudah dan agama yang menghilangkan kesulitan. Tadi sudah suratnya 22 ayat terakhir 78. Wa hadza min khasaisil ummatil islamiyati al marhumati. Ini khusus untuk umat Islam yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ini khusus untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad wada'allahu anhum kullal aghlal wal asar allati kanat alal umami al-madiyati. Allah telah melepaskan dari mereka setiap belenggu dan rantai pengikat untuk umat-umat terdahulu. Kemudian faba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khalil adyan. Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan agama yang paling baik. Faedah yang kedua, kullu mutanatti'in fid din yanqati. Siapapun orang yang berlebihan di dalam agama pasti akan berhenti, pasti akan terputus, pasti akan kalah kalau berlebih-lebihan. Maka Islam mengajarkan tadi al-iqtisadu, kesederhanaan, bersahaja.
Kenapa? Li'anna al-ifrata yu'addi ilal malal. Karena berlebih-lebihan dalam beragama yu'addi akan mendatangkan al-malal, yaitu kejenuhan. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada suaminya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling Allah Ta'ala cintai? Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Anak ulang, istrinya nanya, Rasul, amal apa yang paling Allah Ta'ala cintai? Ternyata jawabannya, amal yang dikerjakan secara terus menerus, walaupun kecil sedikit, tetapi istimrar bahasa Arabnya, jalan terus. Baca Quran 4 hari khatam, tapi bar itu bubar jalan. Ramadan sanggup menghatamkan 2 kali, habis Ramadan wassalam, bubar jalan. Ndak. Ramadan sanggup untuk tahajud, Ramadan sanggup sholat malam. Kenapa? Karena maaf, tarawih bagian dari sholat malam. Ada sholat malam yang lain, apa namanya? Tahajud. Ada sholat malam yang lain, apa namanya? Witir. Makanya tadi ana sampaikan, Rasulullah SAW itu membiasakan diri sebelum tidur sholat 1 rakaat atau 3 rakaat sekaligus, kemudian tidur. Kenapa? Andaikan malam nanti tidak bisa bangun untuk tahajud, berarti Rasul sudah melaksanakan sholat malam. Itulah yang beliau kerjakan. Sekarang saya akan coba, saya punya catatan, saya bikin oret-oretan begini, mencoba evaluasi aja. Ini saya tinggalkan dulu. Ini kayak pakai standarnya Ramadan nih. Ramadan kemarin kira-kira tidur secara umum jam berapa? Secara umum yang benar jam 10. Oh 11. Pertanyaan saya gini, kalau jam 11 atau jam 11, kalau jam 10 boleh jadi ngaji dulu. Kalau sampai jam 11 tuh ngopo tuh? Oh gitu. Baik. Oke, secara umum orang waktu Ramadan tidur kalau enggak habis tarawih jam 9 atau jam 10. Bangun jam berapa? Setengah 3 atau jam 3. Catatan saya gini, berarti Syawal dan seterusnya mestinya tidurnya sama seperti Ramadan. Loh, ada jamaah yang langsung geleng-geleng. Kayaknya ada mindset yang berbeda ini kayaknya. Oh jam 11 ya, itu untuk jenengan ya, kayak gitu. Berarti memang beda-beda ya. Yang terpenting jangan sampai sebelum tidur, jangan sampai gini MU sama Manchester City gitu loh, ya kan? Iya. Oke, saya lanjutkan. Ini hanya untuk evaluasi ya. Ramadan, sholat isya dan tarawih. Isyaknya berjamaah, tarawih di masjid. Syawal dan seterusnya berarti tetap sholat isya berjamaah, tetapi kan gak ada tarawih, berarti sholat witir sebelum tidur bisa 1 atau 3 rakaat. Ini boleh jadi antum para tamu Allah baru dengar sekarang, nanti saya berikan hadisnya. Ramadan ada puasa wajib.
Tetapi setelah Ramadan, Syawal dan seterusnya ada puasa juga, walaupun tidak wajib. Kalau kita ngitung bulanan, berarti sesudah Ramadan ada di Syawal, itu namanya puasa 6 hari Syawal, yang kalau tengok pahalanya kasyamid dahri, seperti puasa setahun penuh. Tapi kan setelah Syawal macam-macam, ada ayyamul bid 13, 14, 15, ada Senin dan Khamis, masih banyak lagi. Jadi sebenarnya pakai bahasa yang tadi hadisnya. Aisyah nanya, amal apa yang paling dicintai yang dikerjakan secara terus menerus walaupun kecil? Inilah yang perlu sekarang kita membiasakan diri, supaya enggak tadi ketaatannya hanya tadi numpuk di 1 bulan, setelah itu kemudian ilaliko gitu. Yuk, monggo pertanyaan Pak Haki kalau ada, silakan.